Tuhan, kita kembali dikumpulkan di rumah Tuhan. Kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Syukur terima kasih ya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kepada Engkau, karena Engkau terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami perlu Tuhan Yesus, agar ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan ya Tuhan, di hadapan-Mu. Dan ketika nanti kami pulang Tuhan, iman rohani kami diperbarui lagi oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu ya Bapa, masuk ke hadirat bersama-sama dengan keluarga seiman kami ya Tuhan di rumah-Mu ini. Kami perlu Engkau ya Tuhan, kami siap Tuhan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu.
Biar hidup kami selalu sempurna Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan nama. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus di
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan terlalu baik dan sangat baik atas setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami akan lebih lagi bersorak-sorai Tuhan. Bersuka cita Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan karena kami cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Allah
Ibu sekalian, puji Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk lagi ke hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan persembahan yang pertama bisa dijalankan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menciptakan hidup kami. Kami bersyukur ibadah pada hari ini, kami menikmati Tuhan di dalam pujian, kami menikmati Tuhan di dalam setiap alunan nafas kami. Karena kami tahu kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Di dalam dunia yang begini keras, kami menyadari kami bisa tersesat dan hilang jika kami tidak memiliki Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu ini biar menjadi pelita bagi kaki kami. Berkati gereja ini Tuhan, GPDI kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Berkati Ibu Gembala, seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Karena kami tahu bahwa mereka melayani-Mu dengan sepenuh hati, mencintai Tuhan dan juga terus menghidupkan firman di dalamnya. Kami bersyukur untuk setiap persekutuan yang indah antara Tuhan dan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua jemaat kasih Tuhan. Ya, perkenalkan saya Pendeta Dr. Erika Fani. Ya, tahun lalu saya menempuh pendidikan S3 saya untuk bidang kanker. Saya adalah seorang pejuang kanker. Kanker saya bukan 1, bukan 2, 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan juga 7. Banyak apa banyak? Ya, vonis kematian 2016 dan 2019. Kanker saya jenisnya langka dan sakitnya luar biasa. Sangat amat sakit. Tubuh saya mengeluarkan aroma yang tidak nyaman. Saya duduk di kursi roda, dokter menvonis saya hidup tinggal menghitung hari. Ya, anak-anak waktu itu masih kecil-kecil dan saya harus belajar melepaskan mereka. Ya, di dalam menuju kematian. Saya juga udah didoakan meninggal dunia, ya. Dan itu masa yang terberat di dalam hidup. Semua dijungkir balikan. Di ulang tahun pernikahan yang ke-16 waktu itu ya, saya duduk di kursi roda, ya. Saya tidak pernah bermimpi saya bisa berdiri sampai hari ini. Yang saya tahu waktu itu adalah saya harus mempersiapkan di mana saya akan dikuburkan. Karena kondisi fisik yang begitu makin hancur. Tetapi justru di kanker ganas itu ya, saya ketemu Yesus bukan dari kata orang. Saya ketemu Yesus bukan karena saya anak pendeta. Dari bayi sampai SMA hidup di dalam lingkungan gereja karena papa dulu pegang gereja ya. Kemudian tamat SMA menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan, kuliah 5 tahun ya. Kemudian menikah dengan seorang pendeta, hidup di gereja besar. Itu pun tidak menjamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu karena warisan, Kristen warisan. Ya, memang saya ikut KKR, disuruh berdiri maju angkat tangan, saya ikut. Saya berdiri di depan, menyerahkan hidup, nangis gitu ya. Tetapi ternyata pengenalan kepada Tuhan yang mengubah mindset saya, mengubah menjadi sebuah turning point, titik balik saya. Ya, bertobat total di hadapan Tuhan justru melalui kanker ganas. Kanker itu penyakit terminal illness yang sampai sekarang penyakit itu masih banyak sekali. Ya, penyakit itu sejak kapan muncul? Sejak manusia diciptakan. Karena bicara tentang sel dalam tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semua potensi untuk terjadi sel yang abnormal yang disebut kanker. Maka itu kanker ini memang penyakit yang berat ya, ditambah sakitnya luar biasa.
Maka itu di dalam pelayanan saya bersama suami, kami mendirikan Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia. 9 tahun sudah berlangsung. Melayani para penderita kanker secara counseling, secara pelayanan pastoral. Kami mitra gereja. Saya dan suami tidak ada visi buka gereja, ya, dan juga tidak ada visi untuk mendirikan gereja. Kami melayani di tembok gereja. Kami menangkan jiwa, kami kasih ke gereja sahabat. Maka itu kami tidak melayani baptisan dan perjamuan kudus, Bu Gembala. Karena itu tugas gembala, ya. Jadi itu yang kami serahkan ke gereja-gereja sahabat. Kemudian Bapak Ibu, kami juga melayani untuk selain kanker, mereka yang ditinggalkan pasangan hidup karena kematian, yaitu para single parent, ya. IC3 Filia. IC3 itu Indonesia Christian Cancer Community. Kemudian ditambah Filia itu adalah teman seperjalanan, ya. Karena orang yang meninggal pasangan itu struggle, gak gampang sekali ya Bu Gembala ya. Beberapa kasus di anggota kami itu seperti layang-layang putus, ditangkap talinya oleh predator yang mengaku mencintai dia seumur hidup. Tapi ternyata dibawa lari uangnya, ditinggalkan. Ini sangat tidak gampang, banyak yang kami layani. Kemudian kami juga mendirikan rumah belajar Satu Visi Bagi Indonesia di Desa Batu Buil, Kalimantan Barat. Semua pelayanan kami itu gratis ya untuk anak-anak. Mereka diberi makan, mereka dikasih pelajaran, mereka belajar tokoh Alkitab ya, dan juara di sekolah ya, luar biasa lah. Ya, ini sebuah bentuk pengabdian hidup kepada Tuhan. Dan kami juga mendirikan penerbitan buku. Saya juga seorang penulis buku ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sebuah perjalanan yang Tuhan izinkan. Apakah cukup? Setiap orang itu punya masalah hidup tidak sama. Ada orang yang mengalami masalah hidup melalui keberhasilan, itu diuji di situ. Tapi ada orang mengalami kebangkrutan, ada orang mengalami kehilangan, ya, ada orang mengalami ditipu. Tapi saya mengalami sakit berat. Saya menyadari bahwa saya memang cara Tuhan begitu unik memperlakukan saya. Saya pernah kena herpes, saya pernah kena lever, badan saya semuanya kuning, ya, perut saya buncit gitu ya, mata saya kuning, itu juga berat sekali dan gak bisa bangun ya. Saya juga pernah mengalami penyakit cacar ya, apa ya, herpes, COVID kemarin juga saya kena. Saya kira saya sudah lewat, kena yang delta ya. Ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan dan 7 kanker lagi. Itu berat sekali. Dan sekarang saya kena lagi. Ya, apa ini? Penyakit kronis lagi. Yang katanya dokter seumur hidup saya harus minum obat. Diabetes mellitus. Nilainya sangat amat tinggi. Ya, terlalu tinggi. Ya, sangat amat tinggi dan itu sudah kategori bahaya. Diabetes mellitus, kemudian osteoporosis. Tulang pinggul saya ini rapuh. Dokter bilang jangan jatuh. Jangan terpleset. Nilainya juga sangat tinggi ya. Jadi ini kapan aja saya harus siap sedia ya. Bukan hanya kehilangan organ tubuh ya. Kalau sampai duduk di kursi roda lagi ya, itulah sebuah kehidupan yang harus saya jalani. Yang ketiga, saya kena apa lagi di saat yang bersamaan? Hipertensi. Tekanan darah saya tinggi sekali. Ya, itu semua mengincar jantung, stroke, pankreas ya, dan penyakit-penyakit lain yang siap menunggu ya. Dan sekarang juga saya penuh lagi dengan kista ya. Banyak apa dikit? Siapa yang mau? Saya jalanin operasi udah 7 kali, ada yang mau ikut? Dan sekarang masih ada tumbuh 1 benjolan. Dokter sudah bilang jangan dikutak-atik ya. Ya sudah, kalau 2019, 2016 kanker, 2019 dokter sudah ngomong ke saya, Erika kamu akan menjadi kanker yang ganas lagi menyerang otak dan kulit. Kanker otak dan kanker kulit. Ya, dan ini tinggal nunggu waktu beberapa bulan, 2019. Saya berpikir beberapa bulan itu kan masih lama ya. 1 bulan itu kan 30 hari. Beberapa bulan taruhlah 3 bulan, 90 hari. Saya gak punya waktu buat nangis. Saya gak punya waktu untuk down ya. Jadi waktu saya ngapain? Saya teng-teng 2 kantong darah yang nempel ya. Teng-teng. Saya kunjungin tuh penderita kanker ya. Jadi mengunjungi penderita kanker saya rasa down. Ini saya begini sama kita. Tos ya. Tos kita sama ya. Dan itulah menjadi pelayanan.
Bapak Ibu kalau lihat saya sempurna badannya, tapi sebenarnya ini aksesoris ya. Saya sudah kehilangan 7 organ dan anggota tubuh ya. Dan saya juga tanamkan di otak saya bahwa kapan aja kanker ini ganas, saya harus siap melepaskan kembali organ tubuh, anggota tubuh ya. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan penyakit yang berat. Saudara, setiap kita punya kisah masing-masing. Ya, tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Saya ketemu Yesus itu bukan Yesus dongeng, tapi Yesus yang hidup. Saya sujud menyembah kepada Dia. Saya melihat Allah itu hidup di dalam hidup saya. Maka itu saya nggak bisa main-main. Ya, saya terus menjaga hati saya, terus menjaga hati saya di dalam pelayanan. Ya, banyak sekali mencoba untuk menghancurkan kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, Bu Gembala benar ya? Betul sekali. Makanya jemaat nopang Ibu Gembala, doakan. Karena pemimpin tuh gak gampang. Ya, seperti apa? Ya ada aja penggoda-penggoda. Ya, pasti ada. Kita harus jaga hati. Kenapa? Pernikahan itu seumur hidup 1 kali bersama pasangan. Tapi kalau dia udah meninggal dunia, ikatan itu sudah putus. Ya, perjanjian sehidup semati. Tapi kalau sahabat mau menikah kembali setelah meninggal gak apa-apa. Tapi kalau saya tidak akan. Saya akan memberikan hidup saya sepenuhnya lebih kepada Tuhan. Saudara, ini kita harus jaga hati ya. Kemudian apalagi? Pikiran iri hati, pikiran membenci, pikiran memfitnah, pikiran pendendam. Itu semua adalah iblis yang masuk. Kalau kita membuka hati kita seperti ini saudara, pelayanan kita gak ada artinya. Ya, maka itu di dalam gereja Tuhan kita harus sehati, sepikir. Ya, kalau kita ada muncul pikiran-pikiran seperti itu, kita buang jauh-jauh. Karena itu bukan berasal dari Tuhan. Dan itu bisa menghancurkan pelayanan kita. Saudara, dalam Roma 12 ayat 12 ini bagus sekali ya. Firman Tuhan demikian kepada kita. Mari kita melihat Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Oh ya maaf, ayo kita berdiri yuk, maaf ya. Yuk, Roma 12 ayat 12, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bersukacitalah. Ada 3 poin. Poin pertama, 1, 2, 3. Bersuka. Kedua, 3. Terima kasih ya. Hari ini tema saya yaitu burn out. Burn itu B-U-R-N. Out itu keluar ya. Burn itu terbakar. Out itu habis. Bapak Ibu pernah gak dengar kalimat ini? Pernah ya. Ini gara-gara ini kita suka denger ya. Ada anak pendeta bunuh diri karena burn out. Ya, burn out itu apa? Burn out itu terbakar habis. Itu sebuah kelelahan secara fisik, kelelahan secara emosi, kelelahan secara jiwa. Kenapa? Karena dia sudah capek ya melayani orang lain sampai habis-habisan. Dan baliknya apa umpannya? Dibenci. Umpannya apa? Dikata-katain. Umpannya apa? Tidak dihargai. Itu burn out. Burnout itu bisa muncul ya kepada setiap orang Kristen, tapi tidak semua. Tapi ketika itu muncul, kita mesti sadar ini namanya burnout. Burnout itu kelelahan jiwa, kelelahan fisik, kelelahan emosi karena hidupnya sudah habis dibagikan kepada orang lain. Khususnya Pak Gembala, Ibu Gembala, ya, hamba Tuhan, pemimpin, kita semua itu bisa terjebak di sini. Burnout kalau diiringi dengan depresi, ya depresi itu bisa bahaya. Akhirnya ngapain? Mau bunuh diri. Apakah burnout bisa bunuh diri? Enggak ya. Tetapi kalau diimbangi dengan trauma, depresi itu berbahaya. Maka itu butuh pertolongan ya. Nah, burnout ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah bangun tidur gak punya semangat. Yang kedua, maunya nangis terus atau marah terus. Penyebabnya apa? Gak tahu. Terus apa lagi? Gak mau ketemu orang, menarik diri di kamar,
Gak mau ketemu siapapun, bahkan gak mau mandi, gak mau makan, gak mau terima telepon, gak mau ngapa-ngapain. Nah ini udah masuk kategori burnout. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian ya badannya rasanya pegel-pegel, capek, ya gak enak. Itu terjadi dalam diri orang. Nah, kenapa burnout ini menjadi sesuatu yang saya angkat? Karena ini adalah masalah yang krusial, yang penting bagi kita untuk mengerti. Apakah burnout ini adalah gangguan kejiwaan? Ya, enggak sih. Gangguan kejiwaan itu banyak sebab, banyak definisi seperti bipolar, skizofrenia, terus apalagi NPD, ya, OCD, ya. Kebetulan saya juga ngambil bidang psikologi, ya, belajar secara tidak kuliah S1-nya psikologi, tetapi adalah belajar, ya. Nah, itu beda. Burnout itu bukan gangguan jiwa, ya, tetapi memang lagi kelelahan secara tubuhnya, ya. Nah, ini masalah yang sedang dihadapi. Maka itu Paulus juga menulis dalam kitab Roma ini penting. Kenapa? Karena kondisi orang bisa burnout juga karena kondisi Paulus pada waktu itu, apa yang bisa mempengaruhi? Pertama, lingkungan toksik. Tahu nggak lingkungan toksik? Lingkungan beracun. Menghadapi, mertua yang ribut melulu, yang pusing, manipulasi, menghadapi mantu yang suka cari aman, ya, yang suka ngajak ribut, pusing, menghadapi lingkungan kerja, ya toksik, beracun semua berantem, semua mementingkan diri sendiri, semua cari aman, ya, misalnya begitu, semua sikut menyikut, itu nggak enak. Ya, kemudian lingkungan apa lagi? Lingkungan kerja, apapun yang kita alami, itu menderita loh, dan itu sulit. Itulah lingkungan yang membentuk orang bisa burn out. Yang kedua apa? Yang kedua adalah seperti Paulus. Paulus waktu itu hidup di dalam negara Roma, di mana dipimpin oleh seorang kaisar, ya, kaisar yang sangat bengis, pemerintahan yang bengis. Orang Kristen dikejar-kejar, dijadikan bahan bakar, ditaruh, dipasangin jerami, kemudian dinyalahin malam-malam, dan dia bersuka cita itu kaisar, ya, melihat api yang nyala-nyala, dia senang sekali. Ini orang Kristen hidup dalam keadaan begitu berat loh, ya, udah lingkungan beracun, lingkungan berat, kaisarnya nggak gampang, ya. Bukan hanya itu, ya, siapapun yang menyebut dirinya Kristen itu habis dikejar dan dijadikan sebagai pemakan binatang buas. Saudara, ini lingkungan yang toksik. Maka itu Paulus hidup di zaman Kaisar Nero. Ini kaisar yang sangat bengis di dalam sejarah, ya. Sejarah mencatat kaisar ini sangat bengis. Bahkan Paulus mati di tangan kaisar ini. Ini kejam sekali kaisar ini, ya. Nah, saudara, inilah yang sedang terjadi ketika Paulus hidup di dalam kondisi begini. Kemudian Paulus menulis surat kepada jemaat, pemimpin-pemimpin, di mana mereka membuka pelayanan gereja, mereka membuka pelayanan, di dalamnya jemaat sendiri pun ribut. Jadi ancaman itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Saudara bisa bayangin ya, kita punya keluarga, konflik kita, musuh kita bukan dari luar loh, tetapi dari dalam. Saya kenal seorang bapak, dia bilang musuh dalam selimutku, musuh dalam selimut. Berarti apa itu? Orang yang paling dekat. Bapak Ibu, kalau disakitin sama orang jauh kita nggak terlalu terluka ya. Tapi kalau kita disakiti oleh pasangan kita, gimana rasanya? Hah? Hancur. Orang yang berpotensi menyakiti kita itu adalah orang yang hubungannya dekat dengan kita. Anak yang kurang ajar sama mama, hati mama gimana? Hancur. Ya, lebih baik aku. Makanya dibilang gini, kita kalau dipukulin fisik, dipukulin, ya, itu luka masih bisa hilang. Tetapi kalau dipukulin dengan kata-kata yang menusuk hati, itu nggak bisa hilang. Tajam sekali. Nah, sekarang kondisi Paulus tuh seperti ini, konflik di dalam jemaat. Jemaat mau pecah. Ya, masalah apa? Masalah aku nih orang Yahudi, kamu bukan orang Yahudi. Aku nih orang pilihan, kamu bukan orang pilihan. Aduh, pusing konfliknya. Ya, orang-orang Kristen yang tidak dewasa, orang Kristen yang menuntut terus sehingga pemimpin mengalami burnout. Habis sudah. Ya, dia membagikan hidupnya, disalah mengerti, dia membagikan hidupnya, waktunya, pengorbanannya, difitnah lagi. Aduh, ini enggak gampang.
Sehingga apa yang terjadi? Menyerah, burn out. Saudara, inilah sesuatu yang terjadi dalam diri pemimpin pada waktu itu. Maka itu di dalam bagian ini ya ada 3 poin yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma. Ya, apa itu kepada para pemimpin? Bersukacitalah dalam pengharapan. Aduh, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami kanker, kemudian bilang kepada kami yang kena kanker, sabar, itu gak boleh diucapkan. Karena orang kanker itu jauh lebih sabar. Berdoa ya, mereka doanya lebih kuat loh sama Tuhan. Ya, jadi apa dong? Bersukacita ya, hati gembira adalah obat. Kamu kan belum pernah ngalamin sakitnya itu, saya harus minum painkiller. Terlalu sakit, ya luar biasa. Maka itu ketika saya melayani orang kanker, saya bisa ngerti. Ada anggota kanker kami yang taruh gunting di bawah bantal. Ya, kenapa? Dia pengen bunuh diri. Terlalu sakit. Ya, sangat amat sakit. Benar-benar sakit. Saudara, bagaimana kita bisa bilang kepada dia bersukacita dalam pengharapan? Lu gak pernah ngalamin. Lu bisa aja ngomong. Tapi sekarang yang berdiri bukan lu gak ngalamin. Aku kena 7 loh. Tapi kan ibu gak ngalamin sakit. Saya sakitnya buju buneng. Minta ampun, saya kira saya udah lewat lagi. Ya, saya udah lewat lagi. Ya, dan itu menolong. Bahkan tahun lalu saya dan suami mengambil S3 kami khusus bidang kanker. Kenapa? Ngapain lu kuliah? Ya mau patah lu pinggang lu. Ya capek, mana ingetan kadang-kadang lemot ya. Kadang-kadang juga aduh lemot gitu kan. Tetapi itulah sebuah bentuk kami itu memang kanker itu bagian hidup saya. Dan saya harus melayani. Ya, berhadapan dengan orang yang akademis, orang yang ngerti medis. Dan saya harus berbicara kepada mereka. Ya, bukan bicara sebagai orang yang pengalami, tetapi orang yang bisa juga secara akademis. Maka itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini kondisi bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan itu sesuatu yang masih jauh, ya. Pengharapan itu sesuatu yang masih jauh, yang kita nggak lihat. Abraham berkata, ya, aku percaya kepada Allah sekalipun aku nggak melihat. Mungkin doa-doa kita selama ini jemaat, kita nggak pernah loh mendengar berdoa, tapi Tuhan kok rasanya nggak pernah dengar doa kita. Saya setia melayani Tuhan, saya mengabdikan hidup melayani Tuhan, tapi saya nggak melihat janji Tuhan. Saudara, Tuhan nggak pernah lupa akan janjinya sama kita. Betul, betul. Bahkan ketika kita meninggal dunia, masuk ke dalam peti mati, Tuhan nggak pernah lupa. Mungkin kisah kita akan habis. Tapi janji itu dia genapi kepada anak cucu kita. Ya, bersukacita dalam pengharapan. Dulu saya pernah pikir gini loh Bapak Ibu. Orang kalau pergi meminta kekayaan kepada setan, itu dikasih loh kepada iblis. Tapi kepada Tuhan kita minta kekayaan, kok kadang-kadang doa kita seakan-akan jauh gitu ya. Saudara, betulkah? Betulkah? Salah saudara. Iblis tidak pernah memberikan kepada kita kekayaan. Sekali lagi saya ulang, iblis tidak pernah memberikan kita kekayaan. Waktu dia memberikan kita kekayaan, nampaknya dari dia, padahal bukan. Dia minta darah. Yesus mengorbankan diri, memberi darah di atas kayu salib. Iblis minta darah, maka itu nanti anak kita yang kita cintai mati mendadak. Betul gak? Betul. Siapa lagi yang kita cintai? Mati mendadak. Tapi Tuhan tidak memberikan kematian kepada orang yang kita cintai. Saya melihat loh dengan mata kepala saya sendiri waktu saya kanker ganas. Ya, itu habis-habisan itu. Tapi Tuhan memberikan nyawanya buat saya. Kemudian iblis tidak pernah memberikan berkat loh. Berkat siapa yang diambil? Anak cucu kita. Makanya anak cucunya miskin habis-habisan karena berkatnya diambil buat dikasih ke kamu yang serakah. Serakah. Begitu kamu tidak mau kembali memuja iblis, habis sudah dibuat bangkrut habis-habisan. Mati semua, barang disita semua, habis semua. Totally. Tapi Kristus enggak loh. Apakah Kristus tidak bisa memberikan kamu apa yang kamu minta? Saya sampai hari ini percaya loh, Yesus Bapa kita itu mendengar semua doa kita. Memang ada kata orang begini, 3. Jawabannya doa itu apa?
ya tidak tunggu. Tapi bagi saya Tuhan itu menjawab semua doa kita. Bahkan ketika kita tidak minta pun Tuhan berikan. Itu iman saya. Ya, tapi ada doa-doa yang Tuhan bilang, bukan itu nak, bukan itu. Ya, kamu harus tetap mempunyai pengharapan kepada aku. Karena yang Tuhan itu bukan aku, tapi akunya Tuhan. Ya, nah maka itu Bapak Ibu bersukacita dalam pengharapan. Ini yang membuat kita itu bisa tetap memiliki positif cara berpikir, keberanian untuk menghadapi hidup. Karena kita tahu sumber sukacita kita bukan dari lingkungan. Kalau lihat lingkungan, Paulus itu down, pemimpin gereja down, burn out. Tapi sukacitanya karena melihat kepada Allah. Sekalipun doaku tidak terjawab. Betul ya? Tapi Tuhan itu memberikan kita sukacita. Ya, memberikan kita pengharapan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa melatih sukacita kita? Apakah kita ketemu orang harus ketawa-ketawa, ya pasang topeng, padahal hati kita burn out, hancur? No, bukan itu. Sukacita itu karena saya tahu siapa yang saya percaya. Saya tahu siapa Tuhan saya. Apakah habis ini saya akan sembuh total? Saya nggak tahu. Apakah habis ini saya akan mengalami lagi masa yang berat dalam hidup? Saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu siapa yang saya percaya. Hidup ini kan ujian. Kita kan semua ini lagi masuk kampus universitas kehidupan. Penderitaan itu ruang kelas kita. Nanti kita di wisuda naik kelas. Mau nggak naik kelas? Mau. Ya, jadi kita tahu siapa yang kita percaya. Bersukacita dalam pengharapan. Bagaimana cara melatihnya? Saya ajarin ya cara melatihnya ya. Bapak Ibu, bersukacita dalam pengharapan. Sukacita saya karena Kristus Tuhan. Ya, karena Bapa, Allah Bapa mengasihiku. Karena Roh Kudus yang memimpin langkahku. Maka itu janjinya kita pegang dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab. Sekarang Bapak Ibu ambil satu ayat yang Bapak Ibu mendapatkan berkat di dalamnya. Contoh, ya contoh. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan seorang manusia. Jadi tidak pernah melebihi kekuatanku. Pencobaan ini pencobaan biasa. Nah itu yang membuat kita sukacita. Saya tuh paling suka jalan pagi, 1 jam setiap pagi. Ya setiap pagi saya jalan. Nah ngapain saya pagi-pagi jalan pagi? Jam 5:30, jam 3 pagi saya sudah bangun, baca Alkitab, duduk. Ya, kemudian saya bagikan firman, saya bikin renungan, bagi ke komunitas janda, komunitas kanker, komunitas guru-guru rumah belajar, komunitas kepada istri-istri hamba Tuhan di pedalaman, dibagikan semua. Dan jam jalan pagi sendiri itu adalah jam doa saya. Keren gak? Doa itu kan tidak harus di kamar sambil jalan, tapi jangan ribut-ribut. Saya lagi doa ya, jemaat ya, orang-orang aku lagi doa. Itu bukan doa, itu namanya apa? Pamer, ya bukan itu. Jadi waktu jalan ya, jalan juga gak perlu gini. Gak perlu, kita ngobrol sama Tuhan. Namanya doa itu kan komunikasi ya. Jadi kita sambil jalan ngobrol sama Tuhan. Tuhan, ayat ini bagus banget. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanku. Pencobaan yang ku alami tidak melebihi kekuatanku. Pencobaan yang ku alami tidak melebihi kekuatanku. Dari muka kita, jadi akhirnya kita bisa tersenyum. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Yaitu siapa? Kristus Yesus. Ya, jadi sambil jalan pagi ngobrol sama Tuhan. 1 jam, setengah jam gak apa-apa. Ngobrol sama Tuhan. Ya, saya pernah mengadakan meeting dengan anggota saya itu sambil jalan pagi loh. Keren gak? Keren. Ya, jadi sambil jalan kita meeting. Nah sekarang saya jalan bukan meeting. Saya lagi ngobrol sama Bapakku, Papaku yang mengasihiku. Ya, jadi sambil jalan ya ngobrol. Terima kasih firman hari ini Bapak, dalam sekali. Ya, hari ini saya belajar tentang perempuan yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, bagaimana perempuan dalam ibadah tidak boleh
teriak-teriak, tidak boleh begini, tapi harus tunduk kepadamu. Ini gak gampang Bapak. Ya, kita nih perempuan ini kan multitasking Bapak. Ya, apalagi kita nih perempuan karena tekanan terlalu berat, suami yang kayaknya nampaknya pasif gitu. Akhirnya kita yang ngambil keputusan, ya. Akhirnya kita yang mau memimpin. Lah, saya hari ini belajar Bapak, ya, bahwa itu salah. Saya harus mempercayai Bapak. Gak boleh saya mengatur Bapak, mengatur Allah dalam hidup saya. Saya dosa. Itu apa namanya? Ngobrol sama Bapak. Jadi jam 3 itu saya habis baca Alkitab, saya dapat firman. Nah, itulah yang saya obrolin sama Bapak. Di dalam perjalanan saya ngobrol sama Tuhan. Itu bersuka cita. Nangkep di situ. Nangkep ya? Jadi kita nggak kosong. Nggak lihat TikTok terus. Ya, tapi TikTok kita adalah nyambung kepada Bapak. Ya, kadang-kadang perlu puasa HP loh. Bener. Ya, tapi kita jangan puasa doa. Ya, doa puasa boleh. Doa puasa, tapi jangan puasa doa. Gawat nanti, ya itu komunikasi kita. Terus yang kedua, sabar dalam kesesakan. Ya, ini rahasianya burnout. Ya, sukacita dalam pengharapan. Waktu kita disakiti, firman itu terus bicara dengan kita. Kita bisa ngobrol kepada Bapa. Kedua, sabar dalam kesesakan. Kalau orang Tionghoa, kata sabar itu adalah pisau. Ini pisau nih, ini pisau. Contoh ya, pisau bawahnya itu hati. Pisau hati. Jadi hati itu ada pisau yang mau siap menekan. Itu sabar. Wih, tajam gak maknanya? Sabar itu bukan semuanya baik-baik saja. Justru ketika semuanya lagi piung, 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 piung pisau. Dan kita di hati itu untuk sabar. Saudara, sabar dalam kesesakan. Saya kemarin beli baju salah. Baju saya tuh saya beli kan ukuran S. Waktu saya beli, loh S-nya kok S kecil? Gak masuk. Tadi pagi saya udah mau pakai, mau kesini nih ceritanya baju baru. Ternyata gak bisa diseleting. Wah, susah. Saya coba pakai, gak bisa napas. Nanti kalau khotbah gimana? Saudara, kan gak lucu. Betul gak? Itu namanya apa? Sesak. Kayak gitu. Jadi waktu kita mengalami kesesakan, ya kita sabar. Kok bisa? Gimana caranya? Saya ajarin ya. Kadang-kadang dalam kesesakan, penderitaan kita tuh emosinya jadi marah. Yo, wow. Apa nih? Banting apa nih? Meja, tung gitu ya. Saudara, kita belajar gini loh. Kita ngelihat anak, ini kok bikin kesel. Ngelihat suami, jengkelin. Ngelihat istri, aduh. Lihat rekan kerja, aduh pusing. Apalagi, lihat kucing, aduh. Apapun jadi kesel gitu ya. Karena kita lagi capek gitu kan. Gimana caranya? Supaya kita gak terpancing kemarahan, emosi. Sabar dalam kesesakan. Yaitu belajar berhenti, pause. Berhenti, pause. Jadi kalau di dalam rekaman itu suka ada pause. Tahu gak? Berhenti sebentar. Itu penting loh buat kita. Jadi gimana? Waktu kita lagi kesel, ya rasanya udah capek, begini, begitu. Berhenti sebentar. Ya, tarik napas 10 kali. Tapi jangan lupa napas. Ya. Tarik lagi. Saya ini pejuang kanker, ya. Jadi kalau saya lagi capek sekali, capek banget. Terus saya ngapain? Daripada saya melukai orang, saya ketemu orang, saya menyakiti orang. Saya capek gitu, saya pakai buat pause, tidur. Ya, saya tidur masuk kamar, tidur. Itu membuat kita tenang. Ya, jadi pause. Pause itu apa? Tarik napas. Ya, sabar dalam kesesakan. Tarik napas. Yuk belajar tarik napas yuk. Kesel nih, mau marah nih. Ayo tarik napas. Hitung. Sampai 5 boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya gak jadi kesel. Ya. Dan lupa hitung berapa nih. Yang ketiga, apa itu? Bertekun dalam doa. Nah ini rahasianya. Doa itu apa? Doa itu kan nafas hidup. Ya, komunikasi dengan Tuhan. Nafas hidup. Saya baru ngerti loh. Banyak orang yang kayak bernapas tapi sebenarnya nafasnya salah. Loh kok bisa?
Gitu ya, sampai ada sekolah nafas hidup, bernafas. Artinya kita bernapas itu harus benar. Ya, sama dengan doa. Doa itu kita kadang mikir, saya doa udah benar Tuhan. Tapi kok kenapa doaku tak dijawab? Ya karena kamu salah berdoa. Yang kamu doain adalah diri kamu, ambisimu, kemauanmu. Kamu gak pernah berdoa kemauan Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidupmu? Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Gak pernah. Nah sekarang dibilang begini, waktu kamu lagi burn out, bertekun dalam doa. Jadi tekun terus doa. Doa itu gak boleh putus. Ya, aku kecewa, doaku tidak dijawab. Ya baru begitu sudah kecewa. Tekun. Tekun, ayo tangannya begini, tekun. Sama-sama, 1, 2, 3. Tekun, tekun dalam apa? Doa. Nah sekarang kan doa itu kan nafas hidup. Saya ajarin lagi. Biasa kalau Erika suka ngajarin. Nah doa itu kan nafas. Ayo kita tarik nafas dulu yuk. Tarik nafas. Lepas ya, ini firman indah banget. Tarik nafas, lepas. Nah doa itu kan nafas. Yuk ucapin satu kalimat sesuai tarikan nafas kita. Contoh gini, contoh. Tuhan tolong. Udah. Tarik nafas. Tuhan tolong. Oke, bisa? Tuhan kasihani aku. Oke. Tuhan ini aku. Oke, bisa? Siapa mau coba? Ayo. Ayo, Bapak baju putih. Pak Ko Tiong Ki. Ayo. Tiong Kin. Aduh, ingetan Tiong, aduh, ingetannya ini maafin saya ya. Aduh. Silakan. Mana orangnya? Salah ya? Salah orang ya? Mana yang mana? Maaf ya, 7 kali operasi. Ingetannya rada lemot. Ya, Bapak aja deh, Bapak baju putih. 1 tarik nafas, doa. Pak Ferry. Pak siapa, Bu Gem? Kayak nama papaku. Papaku udah gak ada. Ayo 1 tarikan napas. Kepanjangan. Tuhan adalah gembalaku. Ya boleh sih, Tuhan adalah gembalaku. Napas kita kuat ya. Coba tarik napas. Tuhan adalah gembalaku. Boleh, good. Ayo ada lagi. Bagus Bapak. Nona, 1 kalimat. Tarik napas. Ayo latih. Siapa itu ngomong? Siapa yang ngomong itu? Mana orangnya? Ya, gimana coba sayang? Ya, betul. Itu doa, ya, nangkep ya. Jadi tarik napas. Nah ini indah banget. Nah teman-teman inilah poinnya. 3 poin ini yang membuat kita untuk bisa kuat menghadapi kehidupan ini. Ya, jadi waktu kita bertekun di dalam doa, ya doa itu adalah nafas hidup kita. Ya, indah ya. Teman-teman, saya tuh nulis buku. Saya ini penulis ya. Ini buku saya yang ke-36. Banyak apa dikit? Saya suka nulis buku, suka ciptakan lagu, ya. Itu kegiatan. Selain kunjungin orang-orang sakit, memberikan counseling, ya. Itu kegiatan. Nah, buku ini judulnya 60 hari self healing untuk terminal illness. Jadi bukan hanya kanker ya, bukan karena diabetes, jantung, autoimun, tapi orang yang hidupnya berada di dalam tekanan hidup. Nah, saya bawa buku ini 10 ya, terbatas. Nah, ini buku saya tulis adalah catatan hati saya ketika menghadapi beberapa sakit berat. Dan 4 malam saya opnam di rumah sakit. Tempat itu menjadi retreatnya saya. Saya minta sama suami jangan tungguin saya. Saya benar-benar mau sendiri di ruangan itu sama Tuhan. Ya meskipun disuntik, diapain, bengkak tangan lah apa segala macam. Tapi itu menjadi ruang retreat saya. 2 kotak tisu habis. Saya nangis sama Tuhan. Saya sudah mengalami 7 kanker. Dan itu berat sekali. Saya pingsan berkali-kali. Gak kuat badan saya. Sekarang saya pernah mengalami penyakit herpes, lever, ya. Penyakit lain yang berat sekarang kena lagi langsung beruntun. Dan itu membuat saya sangat lelah menghadapi tubuh saya yang gak seperti dulu. Kekuatan saya sudah pasti beda, berkurang. Saya nangis sama Tuhan.
4 malam loh. 2 tisu habis, hampir 2 tisu. Di hari ketiga, saya nggak beritahu orang-orang ya. Selama hari pertama, hari ketiga saya nangis sama Tuhan. Saya melihat Tuhan itu tidak menghakimi saya. Tuhan gak bilang gini, "Hei lu pendeta, cengeng lu baru begitu nangis." Enggak loh, dia dengerin loh. Dia tidak menghakimi saya. Bahkan ketika saya dengar firman, saya duduk, saya nangis lagi sama Tuhan. Dan dia benar-benar memeluk saya loh. Ya, dengan kasihnya luar biasa. Di hari ketiga, di hari keempat, saya baru posting di Facebook saya ya. Saya sakit gitu kan. Dan saya sudah melihat cara Tuhan. Tahu nggak Tuhan menghibur saya dengan cara apa? Di hari ketiga saya nangis. Saya bilang, "Tuhan, artinya saya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Artinya saya sekarang menjadi tempat tidur teman saya. Artinya saya nggak bisa lagi pergi jauh. Artinya saya harus menangisi penyakit saya." Tuhan diam. Di hari keempat, WA saya masuk. Sebuah flyer. "Erika, jangan lupa, dalam waktu dekat kamu ke Bali. Di sana ada 100 penderita kanker yang butuh kedatanganmu. Bisa gak diganti?" Gak bisa. Aduh, Tuhan, aku lagi nangis. Tapi ini kok jadi semangat hidup ya? Gak lama, flyer masuk lagi. "Erika, kamu bawa seminar kanker di Jawa Tengah. Bisa gak orang lain lagi? Kami maunya kamu, karena kamu yang ngalamin kanker. Pasti lebih kuat bicaranya dibanding orang yang belum ngalamin dan kata orang." Tuhan, apakah ini artinya aku harus pergi? Ya, harus pergi. Saudara tahu, itu cara Tuhan membuat saya bangkit. Saya pergi, terbang. Ya, saya pergi melayani. Dan di antara mereka ada yang putus asa, ya, ada yang mau down, mau mati. Dan saya berdiri di situ sebagai orang yang mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Saudara, setiap kita itu punya pergumulan masing-masing. Maka ini buku ini lahir dari sebuah perjalanan. Saya nggak tahu apa lagi yang akan kena dalam hidup saya. Dan saya tetap berdiri di hadapan Kristus. Melayani dia sampai saya mati. Jadi kalau kita lagi burn out, kita lagi mengalami kesedihan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tapi menangisnya di kaki Tuhan. Jangan nangisnya curhat kepada orang, apalagi media sosial. Habis kita, ya, curhatnya di hadapan Tuhan. Tuhan nggak pernah menghakimi kita. Tapi cara Tuhan gimana? Dia buat saya berdiri lagi, percaya diri lagi. Saya ini kalau lihat ini perempuan ya, tapi sebenarnya saya tidak perempuan seutuhnya. Ya, hancur, harga diri saya hancur karena kanker. Tapi Tuhan yang membuat saya bisa berdiri lagi, saya bisa berdiri lagi sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin saya bisa berdiri. Sama dengan Bapak Ibu. Setiap kita punya bingkai masalah hidup yang berat menekan. Ya, kisahmu dengan kisahku gak bisa disamakan. Kalian tidak pernah memakai sepatu saya. Dan saya juga gak bisa pakai sepatu kamu. Dan pergumulan kita berat setiap orang. Tapi ketika kita bawa itu di kaki Tuhan, kita minta Tuhan menolong kita. Saya minta satu pemusik boleh nyanyikan sebuah lagu. Sebenarnya saya ada ciptain lagu ya, tapi gak apa-apa deh. Yuk, boleh mainkan satu musik. Saya akan membacakan sebuah puisi dari buku ini yang saya tulis. Ya, ini nulisnya dengan air mata loh. Jadi kalau saya ada keluar air mata, maklum-maklum ya. Ya, lagunya yang lembut ya Pak. Saya akan bacakan puisi. Aku masih hidup untuk para pejuang kehidupan. Aku tidak lagi seperti dulu. Tubuh ini lambat, langkah kaki pun tak selalu utuh. Tapi jangan salah, aku masih hidup. Aku pernah menangis diam-diam, meratapi beberapa organ tubuhku yang harus kulepaskan. Rasa sakit luar biasa menjadi sahabat tak kenal waktu. Kulit yang pucat, pingsan berkali-kali.
dan tubuh tak sanggup menari seperti dulu. Tapi Tuhan peluk aku dan berkata, engkau tetap indah karena aku tinggal di situ. Hari-hariku bukan tanpa takut, tapi aku belajar menggandeng takut itu. Membawanya duduk di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, kami menunggumu di sini. Sakit ini bukan akhir kisahku. Sekarang aku berhadapan dengan beberapa sakit berat lagi. Tapi ini sebuah perjalanan yang harus kujalani. Proses hidup pada pengenalan yang indah, yang lebih dalam tentang diriku, tentang Tuhanku. Tentang cinta yang tak tergantung pada kondisi badan. Jadi bila engkau ketemu aku hari ini, jangan hanya lihat lukaku. Lihatlah cahaya kecil di mata ini. Itu tanda bahwa aku masih memilih percaya kepada Tuhan. Meski gelap belum pergi. Aku masih hidup dan aku akan terus hidup sampai Tuhan berkata, sudah waktunya pulang yuk. Dan bila waktu itu tiba, aku akan pulang dengan memegang tangan Tuhan. Karena aku pernah bertarung dalam kerasnya hidup dan aku tidak menyerah. Sebuah klip lagu yang saya tulis, boleh ditampilkan, setelah itu kita masuk di dalam doa. Saudara bisa ikutin lagu ini ya. Judulnya Tetap Melangkah, Terus Melangkah. Hidup ini keras, hidup ini berat, tapi Kristus yang membuat kita mampu berjalan dalam hidup ini. Mata kita harus melihat kepada pengharapan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Gagal, gak apa-apa. Salah, gak apa-apa. Bangkit lagi, terus melangkah. Perjalanannya kita jalani, terbentang lurus, janganlah kau berhenti. Walaupun lelah, terus melangkah, semua akan jadi kisah hidup abadi. Terus melangkah dan berjalan, terus berjalan dan melangkah, tak apa-apa sebentar. Terus melangkah dan berjalan, terus berjalan dan melangkah, tak apa salah sebentar. Kita itu gak pernah diajarin untuk bisa memaafkan diri ketika salah. Ketika berbuat kesalahan, gagal, dan kita cenderung menghukum diri. Jangan teman-teman, berikan ruang pada diri kita karena Tuhan mengampuni. Perjalanannya kita jalani, mengajar kita arti hidup sejati. Walau tiada yang sempurna, inilah jalan Tuhan beri padaku. Terus melangkah dan berjalan, terus berjalan dan melangkah, tak apa gagal sebentar. Gak apa-apa. Terus melangkah dan berjalan, terus berjalan dan melangkah, tak apa salah sebentar. Terus melangkah, Ayo sama-sama. berjalan, terus berjalan dan melangkah, tak apa gagal sebentar. Aduh indah sekali. Terus melangkah dan berjalan, terus berjalan dan melangkah, tak apa salah sebentar.
Saudara, ini buku saya mau berikan kepada ibu yang terbaik ya, yang saya cintai, Ibu Gembala. Ya, kiranya ini bisa menjadi sebuah kenang-kenangan ibu, seorang ibu yang tangguh melewati badai hidup, kehilangan kekasih hati, tapi ibu tetap setia melayani. Jadi berkat buat jemaat. Meskipun kaki ibu juga, tapi ibu tetap setia melayani. Ibu panutan bagi kami. Betul ya? Yuk semua kita doain Ibu Gembala yuk. Yuk kita doain. Bapa, kami datang kepadamu hari ini bersama Ibu Gembala. Seorang pemimpin yang mau gak mau harus bisa berdiri di dalam badai hidup yang terus-menerus menghantam. Sebagai seorang pemimpin, dia harus tetap melayani. Beri kekuatan untuk Ibu Gembala untuk tetap setia melayani Tuhan sampai garis akhir. Meskipun kondisi fisik tidak bersahabat, kehilangan begitu kuat mencekram, tetapi imannya tidak teduh, tidak hancur karena dia punya pengharapan di dalam Kristus. Kami semua jemaat di sini menopang di dalam doa, mendukung Ibu Gembala di dalam doa. Ampuni kami jemaat yang tidak bisa mengerti pergumulan Ibu Gembala. Tapi biarlah hari ini kami belajar untuk mencintai satu dengan yang lain. Karena kami adalah tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang hari ini 3 orang ibu yuk. Siapa yang berani maju ke depan peluk Ibu Gembala yuk. Ayo siapa? 3 orang saja, jaga rame-rame. Ini kok enak apa jadi keluar sih. Ya ucapin kalimat ya. Pemimpin juga burn out bisa ya. Tapi bagaimana dipeluk. Siapa lagi? Ayo. Kata-kata yang baik buat pemimpin kita. Siapapun itu. Siapa? Ayo, siapa lagi? Ayo, Bu Gembala minta siapa? Mantu, mana mantu? Ya. Ya, dipeluk dalam. Peluknya jangan cuma peluk sampai rasa sayangnya keluar. Sampai rasa sayang ini belum, rasa sayangnya belum keluar. Ayo, saya udah berasa, saya bisa rasakan. Sampai peluk sampai rasa sayangnya keluar. Sayangnya keluar. Ayo. Ngomong sesuatu. Ulang lagi. Ngomong. Ayo. Mencintai, mendukung. Ya, ayo mantu. Ayo, ini kekuatan Ibu Gembala. Siapa lagi? Sampai rasa sayangnya keluar ya, kita harus dukung. Ini kayaknya mau berdiri, ayo. Gak apa-apa. Saya udah lihat kok hatimu. Ya, maaf ya di luar schedule. Ya, terima kasih Ibu Gembala semua, terima kasih ya. Saya juga mau peluk ibu lagi. Kehilangan mama itu bisa ngerti ya, nggak gampang. Kita tepuk tangan. Terima kasih. Kita dapat berkat ya pagi hari ini ya. Saya sudah jadi Ibu Gembala di sini sudah hampir 35 tahun. Baru pagi ini saya merasakan berkat yang luar biasa dari Ibu Erika. Satu firman yang menguatkan kita semua. Amin jemaat. Bahwa apa yang kita alami itu tidak ada bandingannya dengan penderitaan Ibu Erika. Jadi saya bisa merasakan juga almarhum suami saya saat menghadapi penyakit. Dikatakan dokter bahwa seluruh tubuhnya itu kena kanker. Ya. Dan waktu itu saya enggak tahan lihat ya penderitaannya. Tidak mengeluh sama sekali Bapak Gembala. Cuma kalau sakit dia enggak tahan. Dia cuma bilang ini, Yesus. Dia cuma panggil nama Yesus. Tidak ada satu kata pun yang menghujat Tuhan, tidak. Atau tidak puas ya. Kenapa kok dia? Karena suami saya itu orang yang cinta Tuhan, cinta jemaatnya. Saya enggak ngerti kenapa pada akhir-akhir kok suami saya kalau nyampaikan firman mesti nangis. Padahal orangnya itu saya tahu jadi istrinya tidak
tidak pernah melihat suami saya nangis, tapi pada akhirnya itu dia nangis karena dia merasa terbeban kepada jemaat semua. Ya. Dan saya pagi hari ini saya terharu, saya mendapat berkat yang banyak sekali dari ibu ini ya. Kadang saya itu gini, Tuhan, aku itu dulu jalannya gagah perkasa, sekarang kok aku jalannya harus pakai tongkat. Itu satu jemaat, itu suatu rasa peperangan ya. Kok sekarang saya pakai tongkat ya. Jadi kalau reuni sama teman-teman semua itu cantik-cantik, bagus semua. Tapi saya harus pakai tongkat. Tapi saya pagi hari ini saya dapat berkat yang luar biasa. Kita tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Ibu Erika ya, untuk Tuhan. Tuhan memberkati jemaat tempat ini. Sebab itu Tuhan kirimkan hambanya yang luar biasa ini supaya menjadi kekuatan bagi jemaat semua. Amin. Haleluya. Makasih. Puji Tuhan, pengumuman lain tidak ada. Kita mau persiapkan persembahan yang kedua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bangkit berdiri, kita akhiri pada pagi hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini sungguh luar biasa Tuhan bagi kami. Engkau lawat jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka sadar, supaya mereka mau berubah Tuhan. Bahwa Tuhan, apa yang mereka alami itu tidak ada apa-apa kalau dibandingkan dengan hamba-Mu Ibu Pendeta Erika. Yang alami begitu berat ya Tuhan sakitnya, tapi Ibu ini dengan semangat yang luar biasa Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan. Bapak terima kasih, ajarkan kami untuk kami tidak berkeluh kesah saat kami menghadapi masalah apapun. Yang sedikit itu tidak kami berkeluh kesah, tapi kami memandang kepada kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, pada salib Tuhan, pada segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dan luar biasa baiknya ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Erika Tuhan. Berkati dalam kesehatan, berikan pemulihan dalam kesehatannya ya Bapa. Hamba-Mu dimanapun Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Engkau campur tangan ya Bapa, Engkau tolong hamba-Mu ini, juga keluarganya, suami anak-anaknya. Engkau berkati semuanya, berkati pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati singer leader, berkati pemain musik,
Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Aku